Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elok Dawiyatul Fatona dari Prodi PGMI D1 mata kuliah Manajemen Kelas. Yang dimana dosen pengampunya ialah Dr. Lailatul Usriya MPDI. Yang dimana memiliki tugas membuat PPT interaktif. Judul dari PPT kelompok 2 ialah Teori Manajemen Kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik ataupun Skinner. Apa sih teori behavioristik? Ialah teori belajar yang merupakan perubahan perilaku yang terjadi karena hubungan antara stimulus ataupun rangsangan dan respon ataupun tanggapan. Jadi pada teori behavioristik ini pada lapangannya, pada siswa MI ialah bagaimana sih perilaku anak itu bisa terjadi, karena yaitu adanya hubungan antara stimulus dan juga respon. Tokoh utama dari teori ini adalah B.F. Skinner, yang dimana mengemukakan konsep operan conditioning, yaitu perilaku dapat dibentuk melalui penguatan. Selanjutnya ialah teori humanistik. Apa sih teori humanistik? Teori humanistik ialah sebuah teori yang dimana belajar yang menekankan bahwa proses belajar bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia, yaitu secara apa? Secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, emosional, dan juga sosial maupun kepribadian. Nah, dalam teori humanistik ini memandang peserta didik sebagai individu yang unik. Maksudnya individu yang unik itu seperti apa? Yaitu memiliki kebebasan serta mampu mengembangkan diri menuju aktualisasi diri. Maksudnya gimana? Seperti anak ini bisa mengendalikan emosional. Emosional seperti apa yang bisa dikendalikan? Seperti itu. Itu adalah teori humanistik. Selanjutnya ialah teori kognitif, yang dimana teori ini belajar yang menekankan kepada proses mental seperti berpikir, memahami, mengingat, dan mengolah informasi dari lingkungan. Adapun tokoh dari teori kognitif ini pada gambar dari sebelah kiri, yang pertama ialah seorang Jean Piaget, yang dimana tahap perkembangannya itu kognitif dan juga proses asimilasinya itu serta akan akomodasi. Yang pada gambar yang di tengah ialah beliau adalah Jerome Bruner, yang dimana pembelajaran penemuan discovery learning. Yang terakhir ialah David Ausubel, yang dimana pembelajaran bermakna atau meaningful. Teori pilihan atau choice theory. Teori pilihan ini dikembangkan oleh William Glasser, yang dimana menyatakan bahwa perilaku manusia itu merupakan pilihan sadar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ialah kebutuhan hidup ataupun survival. Seperti apa sih kebutuhan hidup? Yaitu seperti halnya pangan. Setelah itu yang kedua ialah kasih sayang dan rasa memiliki atau love and belonging. Yang ketiga ialah kekuasaan ataupun power, kebebasan freedom, dan kesenangan fun. Selanjutnya ialah macam-macam teori pilihan, yaitu ada 4. Yang pertama ialah teori pilihan rasional, yaitu individu membuat keputusan logis dengan mempertimbangkan biaya dan juga manfaat. Yang kedua ialah rasionalistis terbatas, yaitu kebutuhan dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, waktu, dan juga kemampuan berpikir. Teori yang ketiga ialah teori prospek, yang dimana manusia itu merasakan kerugian yang lebih kuat daripada keuntungan, atau juga bisa disebut dengan loss aversion. Yang terakhir ialah teori pilihan publik, yang dimana keputusan politik itu sering dipengaruhi oleh kepentingan individu dalam sistem pemerintahan. Yang terakhir ialah kesimpulan presentasi pada PPT kelompok 2, yang dimana manajemen kelas itu merupakan faktor apa? Faktor penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan juga kondusif. Nah, dalam pengolahannya itu, guru itu perlu memahami berbagai teori seperti behavioristik, humanistik, kognitif, dan juga teori pilihan. Yang dimana karena
setiap teori itu membantu apa? Membantu memahami perilaku siswa dan juga kebutuhan peserta didik sehingga pembelajaran itu dapat berlangsung lebih optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada PPT yang ketiga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.